Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Ingat teman-teman ya, sajikan dulu sesajen syarat wajib, yaitu secangkir kopi ya. Yang dimana siapa tahu teman-teman dengan tersajinya ya, tersedianya secangkir kopi plus satu piring gorengan ya kan, siapa tahu nih bisa memberikan inspirasi dan ketenangan hati buat kita semua. Amin ya. Tetap ya semangat dan salam setang bunder, mantap jiwa ya. Oke, kalau kita lihat kinerja daripada altcoin teman-teman ya, di mana Bitcoin yang memang saat ini sedang di apa ya, bisa dikatakan isu daripada halving ini memang sedang di up gila-gilaan gitu ya kan. Tapi perlu kita antisipasi juga sebenarnya teman-teman ya, halving. Nah, jadi ada dua skenario tentang halving ya, ini menurut pola pandang saya teman-teman ya. Jadi halving itu kemungkinan besar teman-teman, memang itu nilai positif bagi cryptocurrency ya, bagi terutama Bitcoin. Nah, halving mungkin ada dua skenario ya. Yang pertama ya, bisa jadi sebelum halving harga Bitcoin bakal turun dulu, retracement ya kan, turun menyebabkan apa? Kepanikan daripada pemain retail. Nah, ketika pemain retail ini udah mulai takut, disitulah ya entitas besar mulai menyerok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga sebelumnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, skenario yang kedua yaitu kemungkinan besar Bitcoin akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan mendekati halving. Oke, setelah halving disinilah akan terjadi penggorengan kembali, yang dimana notabene bisa juga nih entitas besar tiba-tiba ngejual dulu nih buat harga daripada Bitcoin turun. Nanti menjelang akhir tahun 2024 baru terjadi yang namanya akumulasi secara besar-besaran ya kan. Terus di tahun 2025 notabene bisa menjadi ATH gitu teman-teman ya, skenario yang akan terjadi mungkin seperti itu, tapi semoga saja tidak seperti itu ya. Oke, jadi kali ini teman-teman ya, dengan kinerja daripada Bitcoin yang cukup luar biasa ini teman-teman, ada kabar yang cukup menarik bagi XRP. Oke. Nah, ketika hal ini memang mampu berkolaborasi ya antara sistem pembayaran tradisional dengan XRP yang notabene menggunakan teknologi blockchain pembayarannya, ini akan sangat-sangat menarik teman-teman ya. Jadi untuk harga XRP berada di level 6226. Oke, dengan 0 ya, 0,6226, 24 jam terakhir mengalami penurunan 0,12% dan 7 hari terakhir 1,59%. Oke, kita langsung ke TKP-nya. Nah, di sini teman-teman, Swift diharapkan menggunakan XRP untuk pembayaran. Kalian tahu lah ya, perbankan saat ini kan menggunakan sistem Swift ya. Nah, di sini diharapkanlah Swift tersebut menggunakan XRP untuk pembayaran gitu. Jadi di sini ada istilah win-win solution. Swift nggak akan ditinggalkan, tapi bisa berkolaborasi dengan XRP gitu loh ya. Nah, jadi di sini dalam perkembangan inovatif yang telah menimbulkan gelombang signifikan dalam industri keuangan, Swift, layanan pesan keuangan terkemuka di dunia, telah mengungkapkan kemitraannya dengan R3, sebuah perusahaan teknologi blockchain terkemuka. Upaya kolaborasi ini bertujuan untuk mentransformasi lanskap pembayaran lintas negara dengan mengintegrasikan mata uang kripto XRP ke dalam platform inovasi pembayaran global KPI Swift. Mantap jiwa ya. Nah, langkah strategis ini siap untuk mencapai tingkat efisiensi dan kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam transaksi tradisional, sehingga berpotensi membentuk kembali praktis bisnis global bagi lembaga keuangan. Nah, ini bisa dikatakan win-win solution ya, daripada kita saling apa ya, saling serang menyerang, lebih baik kita kerjasama aja gitu ya kan, lebih baik kita berjalan berdampingan gitu ya. Jadi saya menggunakan sistem blockchainnya Anda dengan token Anda, tapi saya tetap masih bisa berjalan, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, aliansi Swift dan R3 Fork ya, pengumuman penting di ini diungkapkan di Paris French Forum. Nah,
di mana Swift dan R3 meluncurkan aliansi strategis mereka, menandai tonggak penting dalam adopsi blockchain dan aset digital dalam sektor keuangan tradisional. Swift yang telah lama menjadi fasilitor lintas negara mengakui meningkatnya permintaan akan pembayaran yang lebih cepat dan hemat biaya. Pengakuan ini mendorong eksplorasi ya solusi inovatif untuk menambah infrastruktur yang ada. Nah, jadi di sini pada saat yang sama R3 telah menjadi pelopor dalam pengembangan blockchain memperkenalkan Corda, sebuah platform terkemuka yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik industri keuangan. Nah, lapisan penyelesaian Corda yang kini diperkuat dengan dukungan tambahan untuk SRP memfasilitasi transaksi yang cepat dan aman menjadikannya kandidat ideal untuk integrasi dengan KPI Swift. Mantap ya, mengungkap potensi integrasi XRP. Jadi XRP mata uang kripto asli dari jaringan Ripple ya kan telah mendapatkan perhatian yang signifikan karena kemampuan memfasilitasi pembayaran lintas batas yang hampir instan dengan biaya yang jauh lebih rendah dengan saluran perbankan tradisional. Jadi melalui penggabungan XRP ke dalam platform Swift, KPI melalui Core R3, kemitraan ini bertujuan untuk menawarkan pilihan yang lebih efisien dan hemat biaya kepada lembaga keuangan untuk melakukan transaksi global. Mantap ya. Ini akan menjadi nilai plus bagi Swift dan akan menjadi nilai plus juga bagi XRP. Kenapa? Karena ini adalah win-win solution, teman-teman ya. Win-win solution yang dimana di sini juga kedua pihak akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi XRP ya kan, yaitu dengan terjadinya kolaborasi ini, maka untuk ranah pembayaran lintas batas akan berjalan ya sesuai skenario ya, yang dimana notabene tentunya perbankan juga harus memiliki backup koin berupa XRP teman-teman untuk menyediakan layanan transaksi lintas batas yang akan terjadi nanti gitu loh ya. Jadi perbankan tetap akan membeli XRP dengan jumlah yang cukup besar sebagai backup nih ya, biar nggak terjadi keterlambatan ketika tiba-tiba ada suatu negara yang ingin bertransaksi lintas batas gitu loh ya. Dan untuk Swift sendiri tentunya ya teknologi atau sistem tradisional daripada Swift ini akan tetap digunakan juga ya. Jadi ini bisa lebih efisiensi waktu, lebih bisa dikatakan notabene dibandingkan murni menggunakan Swift ini akan jauh lebih murah biayanya gitu loh ya. Nah, selain itu, skalabilitas XRP memastikan kinerja yang efisien, bahkan dengan meningkatnya volume transaksi sehingga mampu mengatasi aspek penting bagi Swift yang menangani jutaan transaksi setiap hari. Integrasi XRP melalui Corda R3 berpotensi meringankan beban infrastruktur Swift secara signifikan sehingga meningkatkan stabilitas sistem secara keseluruhan. Nah, jadi navigatif potensial tantangan, meskipun potensial kemitraan ini menjanjikan, terdapat tantangan yang harus diatasi. Kekhawatiran peraturan seputar mata uang kripto dan penerapannya dalam industri keuangan telah menjadi topik perdebatan selama bertahun-tahun. Namun Swift dan R3 telah menegaskan komitmen mereka untuk mematuhi peraturan keuangan yang ada dan memastikan tingkat keamanan dan transparansi tinggi. Selain itu, penerapan XRP oleh lembaga keuangan mungkin memerlukan pendidikan dan penyesuaian tertentu lagi. Pemain tradisional yang terbiasa dengan mata uang fiat dan metode pembayaran konvensional, Swift dan R3 perlu berkolaborasi untuk memberikan pelatihan dan edukasi lah, intinya cara bagaimana bla 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 gitu ya. Intinya tetap teman-teman, patokannya ketika memang XRP ini udah nggak ada kasus dengan SEC, ini akan berjalan sesuai rencana ya, akan semulus jalan tol, mungkin seperti itu. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.